kamu kejar itu botol sup ikan. Sudah bikin emosi jiwa, ternyata cuma lagi kejar makanan. Sudah kenal dengan sobat yang satu ini? Yaps, dia adalah si Joe, burung cinta alias lovebird. Aku keren kan, Tan? Meskipun aku dibiarkan bebas terbang, aku tetap setia sama pemilikku loh. Soalnya kakak-kakak yang merawatku ini membiasakan memberi makan aku dengan alat spet ini sejak aku kecil. Seperti kata pepatah, bisa karena biasa. Hap, pintar. Oh iya, sekarang lovebird terbagi menjadi 3 kelas teman, yaitu kelas warna, hijau, dan free flight. Setiap kelas tentu mempunyai cara perawatan yang berbeda-beda. Nah, Otan mau ajak kalian nih mengenal lebih dalam. Lebih dalam lagi. Semakin dalam. Hei, Otan bukan mau menghipnotis kalian. Tapi memang burung cinta ini mampu membuat kita terpanah dengan keindahan warna-warni bulunya. Cantik bukan? Seperti namanya, Sobat Otan ini mempunyai cinta yang amat besar kepada pasangannya. Bagaimana enggak? Jika sudah berpasangan, mereka akan selalu berdekatan, seperti sepasang kekasih yang tak terpisahkan. So sweet. I still regret the last time that we Sekarang kita main ke peternakannya yuk. Tuh, Paman lagi panen anakan nih. Asik. Anakan lovebird sudah bisa dipanen ketika umur 2 minggu. Agar kemudian sang induk bisa produksi lagi, teman. Hal ini sering juga disebut dengan disapi atau proses memisahkan anak dari induknya. Terus, siapa nih yang kasih makan bayi-bayi lovebird ini? Tenang, kita percayakan kepada ahlinya. Karena anaknya sudah disapi dari induknya, Paman harus bertanggung jawab menjadi induk asuhnya. Proses melolos seperti ini membutuhkan waktu sekitar 4-6 minggu. Dan kemudian lovebird anakan sudah bisa belajar makan sendiri. Ayo Paman, siapin makanan untuk si kecil. Jagung muda adalah makanan tahap awal untuk lovebird yang sedang belajar makan. Selain bentuknya yang lunak, jagung muda juga berfungsi untuk penggemukan badan karena mengandung karbohidrat yang cukup baik. Nyam nyam, makan yang banyak biar cepat besar kayak Otan. Oh iya, Otan kasih bocorannya nih. Ternak lovebird sebetulnya nggak ribet kok. Sangkarnya tidak boleh dipindah-pindahkan lagi agar dia merasa nyaman dan cepat bertelur. Karena ketika si burung cinta ini sudah berpasangan, maka dia menjadi sensitif, guys. Untuk menggantikan vitamin D yang didapat dari sinar matahari, Paman selalu rutin memberikan tetesan vitamin seperti ini. Teman, lovebird adalah salah satu burung yang mempunyai varian warna yang banyak sekali. Salah satunya ini nih,
yang menjadi trending topik para pecinta lovebirds. Dia adalah biola. Memang namanya biola, tapi nggak ada hubungannya kok dengan alat musik. Biola termasuk salah satu yang istimewa di dalam lovebird warna. Ciri khasnya kepala berwarna merah, bagian bulu tubuhnya berwarna hijau tersamar seperti ada sisiknya. Ada lagi nih yang warnanya mempunyai keunikan, yaitu si ewing. Ewing adalah lovebird mutasi warna hasil persilangan dari negara Belanda. Ciri khas dari ewing terdapat pola V pada punggungnya. Bulu sayapnya terdapat gradasi warna muda dan matang. Karena dua inilah, lovebird menjadi naik daun lagi di kalangan penghobi atau peternak. Padahal dulunya, lovebird yang menjadi primadona adalah si parblue. Tapi tenang teman, parblue juga masih banyak peminatnya kok. Warna kuning pada bagian leher dan kepalanya, serta paruh orange merona seakan menjadi daya tarik tersendiri. Ditambah lagi warna biru kehijauan pada tubuhnya. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan. Keunikan warna-warna lovebird menjadi tantangan bagi para peternak untuk menciptakan varian baru. Termasuk Paman Afif, pemilik DS Apiary Mojokerto. Jika ingin menghasilkan warna yang diinginkan, sobat otan satu ini harus disilangkan dari beberapa warna yang berbeda. Seperti yang akan paman-paman ini lakukan. Agar menghasilkan anakan yang oke, indukan harus siap dipasangkan. Otan baru dapat info baru nih. Ternyata sekarang ada tes DNA untuk mengetahui jenis kelamin lovebird. Ini nih contoh hasil tes DNA yang dilakukan di salah satu rumah sakit hewan di Seville, Spanyol. Hasil dari tes DNA-nya adalah betina dan tingkat kepastiannya 99,9%. Kalau udah jodoh, pasti deh nempel terus. Di kandang juga terdapat rumah kecil untuk dijadikan sarang mereka. Tapi, Otan kok jadi penasaran ya? Kenapa Paman cukup lama mengawasi proses penjodohan ini? Paman, Otan mau tanya dong. Kenapa saat menjodohkan lovebird harus diamati? Biasanya kalau jantan dan betina sudah sama-sama birahi, betina ini lebih cenderung memiliki sifat dan karakter lebih fighter dari jantan. Oh, jadi begitu ya, Paman? Takut! Lovebird betina mempunyai sifat yang lebih agresif daripada pejantannya. Dalam satu keluarga, betinalah yang menjadi pemimpinnya dan akan melindungi keluarga dari ancaman. Sekarang mari kita buka misteri burung cinta ini. Agen Otan! Siap! Agen Otan yang satu ini sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Agen andalan Otan! Agen akan mencoba memasukkan burung lain ke kandang yang sudah jodoh. Apakah yang akan terjadi? Gocek kiri.
betina yang sudah jodoh bereaksi lebih galak jika ada yang mencoba mengganggu ya teman. Otan jadi takut. Ih. Lovebird memang sobat Otan yang memesona, cantik dan setia ya teman. So sweet banget. Namun, selain si Lovebird ini, masih ada juga loh sobat Otan yang menjadi simbol kesetiaan. Siapa ya kira-kira? Wush wush! Ayo Peggy, semangat! Jangan mau kalah. Otan mendukungmu. Sudah mendekat garis finish. Dan Peggy berhasil memimpin. Yeay, juara. Kamu memang hebat, Sob. Sudah kenal dong sama sobat Otan yang satu ini? Yaps, dia adalah Peggy, si merpati yang tak pernah ingkar janji. Lalu siapa yang balapan sama kamu, Sob? Oh, dia adalah Kak Febri, teman. Kegiatan seperti ini rutin mereka lakukan bukan untuk balapan, namun untuk melatih atau mengolahragakan si Peggy biar tetap sehat kayak Otan. Ayo, yang punya merpati pasti pengen juga kan? Tenang, Otan akan kasih tahu di balik rahasia melatihnya. Sudah siap? Cekidot! Merpati adalah hewan yang mempunyai ingatan cukup tajam. Bahkan beberapa merpati mampu menjelajah hingga antar negara. Karena itu, tidaklah susah untuk mendidiknya. Asalkan sabar dan tekun, kalian pasti bisa kok. Bahkan, merpati pos yang terkenal mempunyai daya ikat untuk kembali pulang pun bisa dilatih agar patuh sama tuannya. Keren kan? Caranya adalah, merpati harus disiapkan dari usia sekitar 1 atau 2 bulan. Ayo Kak Febri, dilatih merpatinya. Awalnya harus seperti ini teman. Merpati harus tahu dan terbiasa dengan tempat makanannya. Kemudian digiring agar mau mengikuti ke arah makanannya. Tahap pertama ini disebut walk to me. Semangat! 1, 2, 1, 2. Udah kayak gerak jalan aja nih. Jika sudah lancar dan merpati mampu untuk terbang, maka langkah berikutnya adalah fly to me. Seperti ini. Ayo, kemari. Pinter. Hei kamu, malah bengong sih. Fokus dong, fokus. Sekarang tahap ketiga, yaitu bumerang.
Merpati wajib kembali saat dilempar seperti ini. Kalau sudah handal, tandanya merpati siap terbang di ruang terbuka. Semuanya, rapatkan barisan. Sudah siap terbang! Sekalipun merpati sudah bisa mencapai keterampilan terbang bebas dan kembali ke pemilik, bukan berarti ini tahap akhir dari latihan. Karena masih ada satu lagi keterampilan yang paling susah, dikenal dengan sebutan drag race. Wih, ini baru keren. Oh ya teman, for your information nih, merpati mempunyai kemampuan terbang yang cukup kencang. Kecepatannya menembus 100 km per jam, bahkan lebih. Karena itulah, Sobat Otan ini menjadi salah satu primadona untuk dijadikan sebagai hewan balap. Tak hanya itu, merpati juga mempunyai keanekaragaman mencapai 310 spesies yang tersebar di seluruh dunia. By the way, mau kemana nih? Kayaknya nih, burung-burung itu bakal dilatih terbang deh kalau perginya ke tempat kayak begini. Ya kita terbangin sekarang aja ya. Nah, bener kan? Tapi bakalan balik lagi nggak, Kang? Sayang juga kalau sampai kabur. Mending kasih ke Otan aja deh. Oke, siap. Lepas. Bebas. Lah, terbangnya kok diem di tempat begitu? Biasanya kan kalau burung merpati itu terbangnya cepat dan lincah. Yang ini malah diem di tempat. Teman, kalau yang ini namanya merpati Ukrainian Skycutter, alias si pembelah langit dari Ukraina. Keren banget ya namanya. Burung jenis ini punya sejarah yang sangat panjang loh, karena mereka sudah lama dipelihara dan dikembangkan sejak lebih dari 120 tahun yang lalu di daerah selatan negara Ukraina. Dan seperti yang kalian lihat teman, gaya terbangnya memang gak seperti merpati pada umumnya. Hush, hush! Mau diusir sekalipun, tetap saja mereka gak bakalan kemana-mana. Unik banget ya. Itu karena merpati Ukraina ini terbang secara hovering atau statis, sehingga mirip seperti layangan. Selain itu, jika merpati lain terbang berputar, Skycutter cenderung terbang menanjak ke atas. Kalian pasti penasaran kan, kenapa si Skycutter bisa terbang kayak gitu? Nih, Otan kasih tahu deh. Begini teman, kalau secara tampilan, merpati Skycutter gak berbeda dari merpati yang biasanya. Tapi tentu ada perbedaannya dong. Mangga Kang, tolong ditunjukkan. Yap, kalian bisa lihat, jika dibandingkan, bulu ekor pada Skycutter jelas lebih panjang dan lebar. Terus, jika digoyang-goyangkan seperti itu, bulu ekornya akan terbuka lebar.
Begitu pula dengan bulu pada sayapnya. Sudah jelas kan? Bagus. Karena itulah, dengan memiliki bulu yang lebih panjang dan lebar, Skycutter memanfaatkan angin untuk terbang. Semakin kencang angin berhembus, semakin lama mereka bisa mempertahankan ketinggian terbangnya. Bahkan, jika sedang banyak angin, para pembelah langit itu bisa terbang hingga berjam-jam lamanya dengan ketinggian hingga mencapai 1 kilometer dari permukaan tanah. Woi, jangan lupa pulang ya.